Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS 1 Mei. Hari ini adalah hari buruh. Sejumlah pekerja melakukan pawai unjuk rasa menuntut pemerintah memerhatikan hak pekerja dan meminta agar PMA dimasukkan dalam cakupan asuransi ketenagakerjaan. Namun keluarga penyandang disabilitas mengadakan jumpa pers pagi ini dan menyatakan bahwa mereka harus menunggu lama untuk merekrut perawat setelah PMA-nya kabur. Mereka masih harus membayar dana stabilisasi ketenagakerjaan sehingga menambah beban perekonomian. Mereka menuntut penghapusan aturan yang merugikan ini. Serikat Pekerja menggelar demonstrasi yang berfokus pada reformasi sistem pensiun, mencakup pemberian uang pensiun hingga 12% di bawah sistem dana pensiun baru, meningkatkan metode kalkulasi sistem dana pensiun lama, ketersediaan asuransi sosial menyeluruh, dan PMA dimasukkan dalam sistem dana pensiunan baru. 移工来到台湾，他不管是印尼、越南、菲律宾或泰国，我们认为到台湾工作，我们应该要一视同仁，不能有国籍的一个歧视。所以，我们今年的5.1诉求特别针对家事服务业，不管是本国人或者是移工，都应该一体适用劳退新制。 Keluarga pasien PJP menggelar konferensi pers, menuntut pemerintah menghapus aturan masa jeda untuk merekrut PMA. Saat PMA kabur, mereka harus menunggu, mengambil cuti untuk merawat lansia, dan membayar dana stabilisasi ketenagakerjaan, sehingga beban ekonomi semakin berat. Mereka menuntut penghapusan aturan yang merugikan ini. 逃跑了，我们没办法补人，就没有人可以照顾我们啊！我们没有人照顾，我们怎么办？工作请假。 公司有办法让我们请假那么久吗？不可能。 MOL telah menyusun program dukungan untuk majikan PMA rumah tangga agar beban majikan dapat dikurangi lewat penambahan hari layanan istirahat serta bantuan pihak ketiga sebagai mediator sengketa ketenagakerjaan. Merosotnya angka kelahiran di Taiwan merupakan masalah yang sangat serius. Dewan Pembangunan Nasional menyatakan kantor kepresidenan dan UN Eksekutif mengumumkan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas program anak usia 0 hingga 6 tahun ditanggung oleh pemerintah yang akan diterapkan lewat 5 aspek utama. Pada 2025, jumlah bayi yang lahir hanya sekitar 107.000 orang, mencetak rekor terendah sepanjang sejarah. Total populasi Taiwan diperkirakan menyusut separuh hingga di bawah 12 juta jiwa pada 2065. Legislator menyarankan pemerintah mengadopsi kebijakan Korea Selatan yang angka kelahirannya mulai pulih setelah menerapkan perpanjangan cuti pengasuhan anak pada 2024 dan subsidi cuti melahirkan dari perusahaan tidak dikenakan pajak. NDC menyatakan bahwa kantor kepresidenan dan UN Eksekutif kemungkinan akan memperluas program anak 0 sampai 6 tahun ditanggung pemerintah. Langkah ini hampir serupa dengan kebijakan Korea Selatan. Ormas menilai pemerintah seharusnya mendorong layanan penitipan anak publik yang terjangkau, berkualitas dan merata, serta membangun lingkungan pengasuhan yang ramah agar kaum muda bersedia melahirkan anak. 今年劳动部虽然有适度的放宽育婴假请领可以弹性化，以日为单位来请领，但是只有30天。 Ormas juga menyarankan agar upah cuti perawatan bayi dihitung per jam. Selain itu, terkait layanan penitipan anak publik, UN Eksekutif telah menetapkan target penambahan sekitar 30.000 staf pengasuh pada tahun 2026, sehingga dapat mengoptimalkan rasio dan upah para pengasuh bayi, yang diharapkan dapat meringankan beban pengasuhan anak. Periode pelaporan pajak telah tiba. Tahun ini, pemerintah Taiwan memperkenalkan 5 langkah potongan pajak mencakup batas biaya kehidupan dinaikkan menjadi $213.000 dan potongan biaya perawatan jangka panjang dinaikkan menjadi $180.000. Pakar menganalisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan beban pajak masyarakat. Potongan pajak pun tak mampu mengimbangi laju lonjakan harga barang. Pemerintah meluncurkan 5 langkah potongan pajak termasuk menaikkan biaya kehidupan sehari-hari menjadi $213.000, menaikkan potongan perawatan jangka panjang menjadi $180.000, memperluas cakupan biaya anak prasekolah, melonggarkan kriteria potongan biaya medis teknologi reproduksi buatan, dan potongan pajak dari sumbangan kepada Yayasan Bantuan Bencana. Namun warga merasa bahwa potongan pajak tak mampu mengimbangi laju inflasi.
Warga yang pendapatan tahunannya mencapai 600.000 hingga 800.000 dolar masih perlu membayar pajak sebesar 7.000 hingga 17.000 dolar. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis masyarakat yang diduga mengecam kebijakan pemerintah kerap dilaporkan terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Korban insiden serupa mencapai hampir 300 orang. Ormas menyalahkan pemerintah yang dinilai berupaya membungkam kebebasan bersuara di Indonesia. Muhammad Rosidi telah mengabdi sebagai aktivis lingkungan di Indonesia. Februari lalu saat menyelidiki kasus penambangan timah ilegal di Sumatera, ia disiram dengan air keras oleh dua pria tak dikenal hingga sekujur tubuhnya melepuh. Kenapa? Karena di daerah ini banyak yang tidak terbuka gitu, masih banyak yang tertutup gitu. Insiden serupa kerap terjadi. Pada bulan Maret, kasus serangan air keras juga dialami aktivis masyarakat lainnya, menyebabkan salah satu matanya buta. Hal ini pun memicu protes. Selain itu, pada Maret lalu, kantor Media Tempo menerima paket ancaman berisi tikus dengan kepala terpenggal dan kepala seekor babi. Para korban dan jurnalis ini semuanya sempat menyuarakan penentangan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Kemungkinan besar ini merupakan siasat pemerintah untuk membungkam opini dan menimbulkan rasa was-was dalam benak masyarakat. Iklim demokrasi yang hari ini dinyatakan oleh pemerintah ataupun rezim yang coba dibentuk oleh rezim itu bukanlah iklim untuk melindungi mereka-mereka bersuara kritis, tapi iklim climate of fear. Sebenarnya isu eksploitasi SDA dan korupsi telah lama dikritik LSM Indonesia. Presiden Prabowo juga dituduh melakukan penindasan terhadap para demonstran. Aksi unjuk rasa massal tahun lalu mengakibatkan 10 korban tewas. Para kritikus berpendapat, semua indikator ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dihantui bayang-bayang otoritarianisme. Kondisi ini bahkan mungkin akan semakin memburuk. Situasi di Timur Tengah kembali menegang. Laporan menunjukkan bahwa Komando Pusat Amerika telah menyiapkan rencana invasi militer untuk memaksa Iran melakukan negosiasi. Sebaliknya, Iran mengancam akan membinasakan pasukan Amerika di Teluk Persia. Pertikaian menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak hingga mencapai 126 dolar Amerika per barrel. Media Amerika mengungkapkan bahwa Komando Pusat Amerika telah merancang rencana serangan jangka pendek terhadap Iran guna memaksa Teheran melepaskan proyek senjata nuklir. Namun Iran membalas jika Amerika terus melakukan provokasi, dasar laut Teluk Persia akan menjadi satu-satunya tempat penguburan bagi pasukan Amerika. Selat Hormuz telah ditutup selama 2 bulan. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas global terputus. Harga minyak mentah Brent melonjak hingga 126 dolar Amerika per barrel, mencatat rekor tertinggi dalam 4 tahun. Pakar khawatir jika gencatan senjata tak tercapai, harga minyak berpotensi melampaui rekor bersejarah tahun 2008, menyebabkan dampak serius pada industri transportasi, logistik, dan harga barang global. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.